kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan hajat kita, urusan kita, khususnya hajat kita, urusan akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa yang kita niatkan yaitu pengen sekali mendapatkan syafaat Nabi Muhammad segera dikabulkan oleh Allah. Nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Semoga hajat dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Kita dikabulkan oleh Allah. Urusan-urusan kita dilancarkan oleh Allah. Amin. Kita dimudahkan oleh Allah. Semoga kita dalam rezeki kita diluaskan, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oleh Allah Subhanahu wa taala berkat berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Wabil khusus hajat khusus untuk majelis kita, semoga hajat majelis segera dikabulkan oleh Allah. Amin. Segera digampangkan oleh Allah. Dan semoga majelis kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan membuahkan manfaat bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara. Madinah
وتصبحون أعوانا صلى الله عليه ومن استبعد في ذلك رتبا ومكانا وهو ورجالة مقدم يمشون ذات لواء من هدانا يا أمة الإسلام والشافع وشافع إذا لقد لا دوانا حتى هنا تربى وصرت وقل يسمع لقولك يكبر بك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أول نادي أنا جنانا وأكرم الخلق يا الله أنا فلقد حبب الله منه حنانا ولا سوف يعطيك فترضى كل من رديتك زرعنا الدعوة وهانا بالله كرر ذكر وصف محمد خير وجهها عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك وإليك اللهم صل وسلم وبارك لما جل وقت الورود لأحمد نجد من ما شاء وكان حمل به أم الأمينة بنت وهب وكان إله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب والبرهان صلى الله عليه يكون نور طه وجهه وسرى إلى اللبن المسرور عيانا وهو ابن هاشم الكريم شاب بن عبد المناب بن قصي كان والده يدعى حكيما شانه قد احتاج بذلك شانا وقد وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة الوصول أتانا وهناك قف على بربه الأسمعين كان للحبيب وانا وحينما حملت يمينة لم تشك شيئا يأخذ نسوانا وبها حضر ضمر بالسماء فسلهنا والهم والأحزان ورأت كما قد جاء علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بدون من في بطنها واستبشرت ودنا الممات فأودعت رضوانا سبحان الله وبداية كلمات وتجلت الأكبر من كل الجهات مشفيهانا وقبل وجه أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
Alhamdulillah. Bacaan begitu panjang. Semoga apa yang kita baca semoga kita semuanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita lanjutkan dengan pembacaan sirah nabawiyah, yaitu pembacaan Maulid Auliya Ulami. Semoga apa yang kita baca ini membekas di hati kita, apalagi kita selingi dengan qasidah pujian untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga berkah pujian kepada Nabi Muhammad kita kelak mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Kita dikenal oleh baginda Nabi Muhammad. Kita semuanya tidaklah beranjak dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah berkat Sayyidina Muhammad. Nanti ketika kita pulang tidur, semoga kita bermimpi baginda Nabi Muhammad. Amin. Acara yang terakhir yaitu yang kita tunggu-tunggu ya, tadi pagi, siang, sore kita telah memberikan nutrisi, memberikan makanan untuk jasmani kita, maka di malam hari jangan makan. Tapi apa makannya? Makan ilmu nasihat daripada yang insya Allah diberikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hamid. Insya Allah apa yang beliau berikan kepada kita, nasihat beliau kepada kita, semoga membawakan hikmah untuk kita semuanya, membawakan manfaat bagi kita, khususnya untuk hati kita, agar hati kita diberi nutrisi dan makanan, agar hati kita itu hidup kembali. Mungkin kemarin kita lama, seminggu mungkin kita tidak mendengarkan nasihat. Insya Allah malam ini kita akan diberikan nasihat oleh beliau. Dan yang terpenting, catat apa yang disampaikan oleh beliau, karena di depan anda sekalian ada 2 minyak 2 liter. Nanti saya tanya dan bisa tak bawa pulang sendiri. Ya, jadi untuk 2 orang pemenang, 3, wah 3 yang aman fokus, Habib berarti. Ya, Udah baca Nabi. 1, 2, 3, sunnah 3 ya. Wassalamu Muhammad. Pertanyaan ini untuk 3 orang, yaitu 2 muslimatan, yang 1 muslimin. Ya. Ya. Yang mungkin yang biasanya jawab mungkin 2 liter kuring. Ya. Wassalamu Muhammad. Ya. Lumayan bu buat 2 hari 3 hari goreng-goreng gratis. Ya. Karena itu mari kita simak dengan seksama, simak dengan mencatat, atau yang punya HP merekam, atau yang punya HP dan punya pulpen tulis. Ya, siap ya? Siap. Wassalamu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bi'idnihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibari rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. حضرة المكرمين rahimakumullah, para jamaah Majlis Adz-Dzakirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nakhusu bi dzikri, dan yang saya khususkan khadimul majlis daripada Majlis Adz-Dzakirin Habib Fuad bin Haji As-Segaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua dengan diberikannya beliau panjang umur, diberikan kesehatan, sehat walafiat, diberikan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jaga para asatid, para ustaz, para kiai, para nyai, membaca insyaallah mereka mobil khusus kita kelokai juga kepada tuan rumah Bapak Basir Kamal ini. Tabira, mugi-mugi Bapak Kira sekeluarga insyaallah ibaratnya sehat walafiat. Yang jomomor insyaallah lancar rezekina, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibu rupuh ya akhirnya kita berdeguis kita bener ini nanti kini panggil materi nanti cocok tak bisa jawab sendiri ini namanya di soal ini akab tidak bisa jawab. Wassalamualaikum Muhammad. Para lampu, para hadirin sesami molja, majelis semoja malam semakin kenika luar biasa. Seka Dima yang pertama diisi dengan pembacaan Rotibul Haddad, termasuk wirid-wirid yang datangnya dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Rotibul Haddad kira-kira menikaran aku. Ibu Rone, bapak-bapak, ibu-ibu, Rotibul Haddad ini bukan karangan, Rotibul Haddad bukan karangan, tetapi susunan yang dimana disusun oleh Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau menyusun, mengambil wirid-wirid, nas-nas, kalimat-kalimat yang diambil dari Al-Quran dan juga hadisnya Nabi Muhammad SAW. Mereka lebih belajar. Jadi membaca orang yang ngocah Habib Abdullah ngarang, dan Habib Abdullah Al-Haddad pengarang rotib mereka tak ngarang. Tetapi beliau mengambil dan menyusun mereka ikalah dari Al-Quran dan juga dari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ada pertanyaan? Nyaman. Jadi tanya kuat. Anu apa Habib Abdullah Haddad ngarang akan nyusun ini? Bocoran. Kita bocoran nyaman. Jadi udah jangan bisa Habib Pak. Yang kedua tadi dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kita mengetahui daripada sejarahnya Kanjeng Nabi tidak lain tidak bukan salah satunya mereka tahu daripada pembacaan sirahnya, tahu daripada pembacaan sejarahnya yang mana barusan dibacakan dengan latunan qasidah dan diakhiri sekarang ini. Mereka inti apa? Intinya mereka semakin majlis mereka bagus. Tetapi intinya semakin. Intinya apa? Semakin. Kenapa intinya? Intinya mereka pemberian ilmu, ceramah agama yang mana mereka merupakan kesukaan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dalam satu hadis, dapat Nabi Muhammad SAW di masjid. Dalam satu hadis Nabi Muhammad mereka pernah masuk ke dalam masjidnya melihat dua halak. Kenapa halak mereka? Dua golongan sedang duduk. Mereka duduk, yang satu golongan sedang membaca wirid, tahlil, sholawatan, bersirahin pokoknya mereka. Satu majelis mereka. Dan satu majelis lagi, mereka tugasnya talaqil ilmu. Yang mana tugasnya saling belajar, mengajar ilmu, memberikan ilmu. Para sahabat tanya, ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, kita melihat dua majelis di depan kita. Yang satu wirid, yang satu sedang belajar ilmu. Di antara keduanya yang mana yang paling bagus ya Rasulullah? Tanya Pak sahabat mereka. Sahabat mereka lagi luar biasa cerdas. Kemudian Nabi Muhammad SAW, kilahuma alal khair. Majlis dua-duanya ini ada bagusnya, tapi bagus, tapi saya. Tetapi
Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, tetapi innama bu'ithu mu'alliman. Tetapi saya ini diutus sebagai pengajar. Saya diutus mengajarkan ilmu. Saya diutus untuk memberikan ilmu kepada masyarakat. Maka Nabi Muhammad SAW ketika selesai mengatakan itu, Nabi Muhammad duduk kepada golongan yang mana sedang diberikan ilmu di dalamnya. Mereka penting, ajar. Motivanku, bagus, saya luar biasa. Mau datang, saya luar biasa. Tetapi inti daripada satu majelis, kenekamu. Semakin kenekalah. Kapan? Ketika kita diberikan nasihat-nasihat ilmu, diberikan makanan-makanan rohani, diberikan nasihat-nasihat yang datangnya dari kalimat-kalimat Allah dan juga hadis-hadisnya dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bagus. Sekak ilmu mereka luar biasa. Emang makanan sampean jadi orang mereka jangan ngeremeh hati saya namanya ilmu. Apa Habib? Pak, ilmu hukum. Hukum ilmu saya paling penting, saya pasti mereka hukum ilmu mereka wajib. Tapi walaupun ilmi fardhatun ala kulli muslim, dalam satu riwayat muslimah. Digunakan jangan Nabi dalam satu hadisnya apa? Thalabul ilm, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah. Wajib, ini sunnah, ini fardu kifayah, ini menunjukkan sunnah muakkad, tapi hukumnya mereka fardu ain, wajib. Setiap orang wajib untuk menuntut ilmu. Habib, abdillah Habib, tak mampu untuk menuntut ilmu Habib. Bagaimana ini Habib? Apakah ilmu tidak mentoleransi Habib? Apakah orang yang tua masih dituntut untuk menuntut ilmu? Ini satu kisah yang luar biasa. Datangnya kisah ini daripada Al-Imam Ibnul Hajar Al-Haytami. Era Ibnul Hajar Al-Haytami mereka. Beliau adalah seorang ulama besar di zamannya. Seorang ahli fikih, seorang ahli ilmu yang mana Imam Ibnu Hajar dari dulu sampai sekarang, setiap fatwa beliau, setiap kalam beliau, setiap omongan beliau dijadikan rujukan daripada ulama-ulama di zaman sekarang. Tetapi apakah kita tahu bagaimana sih perjuangan Ibnu Hajar Al-Haytami? Ibnu Hajar Al-Haytami ini kamu awal masuk untuk menuntut ilmu pada usia 40 tahun. Awal masuk untuk mereka umur 40 tahun. Mau semakin, umur 40 tahun. Kurang ngaji. Nama menonton bahan. Mau sedang aku di sini. Ada madrasah. Loh, nama menonton sinetron lah. Kira lagi. Iya. Tahu saya terpaksa ya. Ini sinetron. Ada lagi. Ini baru lagi ada. Oh, salah makna. Ibnu Hajar Al-Haytami awal belajar di umur 40 tahun. Beliau datang kepada gurunya belajar, wahai syekh, wahai guru, saya ingin belajar menuntut ilmu, saya ingin mengambil ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saya dengar satu hadis, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Saya dengar satu hadis bahwasanya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya meskipun usia 40 tahun, saya ingin belajar ya syekh. Oh, semangat Ibnu Hajar. Ketika belajar, mulai sebulan, 2 bulan, sudah mulai belajar. Ya belajar sebulan, 2 bulan, ketika maka masuk. Pelajaran bisa saja fikih, hadis, mensihain, tak masuk sekali otak. Tak bisa. Apa karena saya sudah tua ya mulai Ibnu Hajar? Sampai akhirnya Ibnu Hajar ketika ring sangat ketika Ibnu Hajar. Sampai akhirnya apa? Keluar dari pondok Ibnu Hajar. Saya sudah menyerah. Mungkin saya sudah tidak mampu untuk menuntut ilmu. Usia saya 40 tahun dan menawarkan mereka. Akhirnya Ibnu Hajar ketika keluar dari pondok, keluar ketika di tengah perjalanan beliau sedang lelah, lesok. Ketika itu beliau duduk sambil merenung. Ketika merenung Ibnu Hajar ketika ketela, betul ketika lumayan besar. Kira aja lumayan ketika. Batu itu ditetesi setiap detiknya dengan air. Dilihat sama Ibnu Hajar. Sampai akhirnya suatu perhatian yang luar biasa ketika hikmah ketika bisa datang dari mana saja, Bu.
Hikmah itu bisa datang dari mana saja. Ibn Hajar ngambil hikmah daripada ilmu, mengambil daripada satu batu yang diresi dengan air. Lalu Ibn Hajar ketela, nengali batu ini saya lihat tadi rungkul betul mereka, ngoncong atas mereka, kerucut. Tetapi ketika diresi dengan air, lama-lama atasnya itu mengikis, berkurang atasnya. Karena apa? Karena selalu diresi dengan air. Ibn Hajar menengah gula remaja dengan mereka, lain pikiran, langsung masuk kepada sesuatu yang luar biasa. Beliau mengatakan dalam hatinya, saya melihat batu yang keras luar biasa. Begitu diresi dengan air, dia terkikis, dia berkurang, gulung betul mereka. Karena apa? Karena diresi dari air tadi. Bagaimana dengan hati saya, Ibn Hajar? Hati saya ini tidak lebih keras daripada batu. Bahkan air itu tidak lebih lembut daripada ilmu yang saya terima. Masa tak bisa hati saya yang lebih lembut daripada batu, tidak bisa lembut, tidak bisa masuk ilmu? Berkat apa? Berkat kekerasan hati saya. Dengan itikad yang bagus, dengan keyakinan yang luar biasa, dengan himmah, dengan kesungguhan yang luar biasa, Ibn Hajar mulai kebetulan. Depak ke depannya saya, ya Syekh, maafkan saya. Saya tadi menyerah ya Syekh. Saya tadi merasa tidak mampu. Tetapi ya Syekh, sekarang saya kembali dengan keadaan yang penuh dengan semangat, dengan keadaan yang penuh dengan bangga ya Syekh. Karena apa? Karena sekarang saya akan menuntut ilmu dengan sebenarnya. Maka berkat hikmah dari batu figur, dari batu tadi hikmahnya, maka apa? Ibn Hajar yang dulunya sulit untuk menerima ilmu, sekarang dikenal sebagai salah satu imam, yang mana imam tersebut jadi rujukan setiap ulama di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Hajar umur 40 tahun. Moduk kira sampai ada dalam majelis semasa. Banyak. Eman, untuk majelis ilmu mereka datang. Karena apa? Karena dengan ilmu adalah salah satu tariq. Ilmu mereka salah satu jalan yang mempercepat jalannya sampean menuju Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai terus sama dengan Allah, salah satunya apa? Dengan ilmu mereka. Ada apa? Habis mak bisa, bengki. Dengan ilmu, sampai kuning halal, kuning haram. Dengan ilmu, sampai oleh, mereka tak oleh, mereka saya, mereka coba. Dengan ilmu, sampai bisa mengoreksi sholatnya sampean. Sampean bisa tahu hukum-hukumnya. Oh, dalam sholat, ngomong-ngomongan, mereka tak oleh. Oh, dalam sholat, kalau mengucapkan kalimat tertentu mereka tak oleh. Oh, dalam sholat ada rukun-rukunnya seperti ini. Tahu berkat apa? Berkat adanya ilmu dirinya kita semua. Eman mengoreksikan di ilmu mereka. Eman. Karena apa? Karena ilmu sebagai salah satu penerang. Boleh jelas lagi. Kenapa? Ilmu mereka harus didengarkan dengan baik. Kenapa? Alasannya. Karena berguna para ulama, ilmu mereka ibaratnya air hujan. Mending air hujan kan? Apa air hujan? Hujan. Hujan. Mending hujan kan? Apa hujan? Main di tempat terang. Ilmu mereka ibaratnya air hujan. Yang mana air hujan mereka mohon ampun turun kepada salah satu tanah yang tandus, maka tanah mereka menjadi tanah yang subur. Seperti halnya itu ilmu. Mohon ate mereka tak masuk dalam ilmu 1 atau 2 hari saja, atau bahkan 3 hari, maka berguna ulama apa? Ate mereka pasti bakalan mati. Naudzubillah ini dah. Eman. Sampai sehari dengan YouTube sinetron apa ilmu? Tanya. Kupu-kupu malam. Lagi mau berjalan apa yang lain? Saya ini itu orang Bersara Masalah Muhammad ilmu maka sampai pun bisa pas buka YouTube, buka HP kita coba buka TikTok menolong buka sinetron menolong episode kedua hanya episode tadi emang pas buka YouTube buka apa? Gosip emang dia gosip punya amat tapi kan bisa tak rasa kan saya rasa apa ya ada dia sambil rasa makanya
Coba sampean gunakan waktunya dengan baik. Sehari ini kamu pakai sejam, 2 jam. Coba dibuka YouTube-nya. Dengar saya, Ustaz Abdul Somad, Mudah Habib Taufik, Mudah Selain, Mudah Habib Fuad itu. Mudah Fuad Lere, saya nggak melero. Mudah Habib Fuad, Mudah Fuad Lere, Fuad Lere, mereka penganyin. Buka coba sekali sampai sehari. Sampai sehari, mereka sampai meninggalkan yang namanya ilmu. Ilmu mereka. Luar biasa ilmu. Bahkan satu ketika salah satu Nabi Muhammad pernah duduk dalam satu majelis yang seperti ini dengan para sahabat. Nabi Muhammad cerita dulu, para sahabatku, saya melihat di surga itu ada 2 orang yang sedang akan masuk dalam surga. Dan mereka Nabi ini. Yang satu adalah orang yang ahli ibadah, yang satu ketika orang yang ahli ilmu. Ketika tanya dengan para malaikat, ditanya sama malaikat, orang yang pertama ahli ibadah, para masuk dalam surga. Satu kadang malaikat, apakah kamu orang yang ahli ibadah? Malaikat, artinya orang yang ahli ibadah, artinya orang yang sholat, artinya orang yang tak meninggalkan segala perintahnya Allah. Apakah kamu mondok? Tidak mondok malaikat. Apakah kamu hadir majelis? Artinya tak hadir majelis malaikat. Apakah kamu hadir membaca saruan? Hadir? Tak hadir malaikat. Kenapa tak hadir? Ada perkataan malaikat. Mereka jelas. Tanya man. Ada perkataan malaikat, tak hadir artinya malaikat. Repeat. Ada nasib. Ada nasib malaikat. Nasib apa? Nasib hotel, puja malaikat. Ada saat nasib yang beda, memang. Mereka tak senang ke ilmu. Cuma ahli ibadah, tak pernah maksiat. Tetapi bukan daripada ahli. Jangan bilang malaikat langsung masuknya sama dengan nanti. Langsung masuk ke pusat terakhir lah. Jangan malaikat. Masuk. Saya kedua betul. Stop. Jangan malaikat. Apakah kamu orang yang ahli ibadah? Artinya ibadah. Cuman ibadahnya saya tidak seperti orang yang pertama tadi. Orang yang pertama mereka ibadah luar biasa. Apakah kamu mondok? Tidak mondok. Apakah kamu datang majelisan? Artinya kamu datang majelisan ada kirim mereka. Ada mereka. Apa pakai ada? Ada akan cocok. Tidak mereka. Saya berada di sana. Datang mereka, entah mereka juga entah kan. Mantra mereka, ada mereka. Ya kamu, ya cocok mereka. Ada mereka. Senang kan mau mereka. Oh kamu bagus. Saya masuk malaikat ya. Kalau. Pasti hilang. Kalau hilang. Masuk kalau kan. Aku cocok. Apa malaikat kalau dia masuk? Kamu adalah orang yang senang dengan ini. Kamu adalah orang yang cinta dengan ini. Kakek di ilmu dong. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan suatu keistimewaan kepada orang yang mempunyai ilmu. Apa yang malaikat keistimewaan itu? Kamu tidak boleh masuk surga terlebih dahulu, melainkan kamu sudah memberikan syafaat kepada 70 orang yang kamu cintai. Allah sallallahu Muhammad. Orang ilmu bisa memberikan syafaat. Berikut Nabi saya bisa beri syafaat. Berikut para solihin saya bisa beri syafaat. Tetapi orang-orang yang saya di ilmu bisa memberikan syafaat kepada siapapun yang dia cintai. Makanya iman. Mau pada orang yang ketika tak cinta ke ilmu mereka iman. Mau pada pengajian datang, mau pada majelisan datang. Bukan karena makanannya datang majelisan, bukan karena pada habis pasti datang sampai datang, bukan. Oh selamat. Niatnya sampean ingin mengambil ilmu, niatnya sampean memang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang ilmu mereka adalah salah satu warisan daripada nabi-nabi yang terdahulu telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pernah satu ketika terakhir pun, mulai banyak saja. Banyak apa bukan? Wangi bulu, banyak kisah bulu. Ini kisah mulai. Oh selamat. Pernah suatu ketika Abi Hurairah radhiyallahu anhu ajaran dalam satu pasar di kota Madinah. Ketika itu Abu Hurairah datang. Ketika itu Abu Hurairah bilang, melihat orang-orang pasar mereka malebu, senang kayak pasar sulit, ribut dengan keadaannya. Abu Hurairah ada wahai aku ya ada sup, celaka kakek orang-orang pasar. Dia bilang Abu Hurairah, kenapa wahai Abu Hurairah? Kenapa kamu berbicara seperti itu? Kamu tidak tahu, kamu sibuk di pasar. Sementara sekarang
sedang dibagikan daripada harta warisan Nabi Muhammad SAW. Oh, nama umur itu. Kalau sudah mendengar kata warisan, kenapa sih boleh dengan sembilan? Saya, Beb. Mas, ya, kenapa boleh? Mobil dia tidak pak. Terus kita sudah mau Tanah, Beb. minyak. Ada masuk warisan. Assalamualaikum. Ada. Waktu itu di kota Madinah beranggapan juga seperti itu. Orang-orang yang katanya, kenapa sewa sakit? Oh, sewa sakit kanjeng Nabi kira harta. Tidak ada lagi selain harta daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tabur yang ada tabur menuju pada masjid Nabi Muhammad SAW. Dekat ke masjid. Jangan orang di mana katanya dibagikan oleh saya bagi Nabi Muhammad SAW. Pas dekat ke masjid, tidak ada harta yang dibagikan, tidak ada emas yang dibagikan, tidak ada uang yang dibagikan. Yang ada cuma orang yang sholat, orang yang ngaji, orang menerangkan tentang ilmu, orang hadir, orang sholawat bersirai, orang kamu beris, nggak boleh orang bilang, racun nggak boleh. Dapat sahabat Nabi katakan, cengak mereka ibu loh, nonton mereka berutu, kamu loh, kaki akar kaki bu, kamu apa? Kapan apa tidak? Kamu bilang warisannya kanjeng Nabi sudah dibagikan, tetapi mana? Tidak ada saya menemukan warisannya Nabi. Tidak ada saya menemukan emas. Tidak ada saya menemukan dinar. Tidak ada saya menemukan dirham di dalam masjidnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan Abu ya, saya ngocak harta, kira saya. Saya ngocak dinar, kira saya. Yang bilang dirham ini siapa? Yang bilang emas ini siapa? Kamu lihat di masjid tadi ada apa? Oh, Eki, udah ngaji, udah yang sholat, udah yang wirid, udah yang talaki ilmu ya wahai Abu Hurairah. Jawabun Abu Hurairah, ada itu warisannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Innamal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innamal waratsul ilma. Nabi mereka tak pernah menguasai harta, tak pernah menguasai dinar, tak pernah menguasai dirham, tak pernah menguasai pesek, tak pernah menguasai lain-lain. Tetapi para nabi-nabi terdahulu dan juga Nabi Muhammad SAW, beliau mewariskan sesuatu yang luar biasa, yaitu warisan ilmu yang manfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka warisan yang paling bagus, termasuk soal mereka. Warisan yang paling bagus apa? Mereka makanya penting ilmu ini. Makanya sampai yang datang ke majelis ini kan jelas malas. Ilmu mereka tidak memandang usia. Ilmu ini tidak memandang yang namanya umur. Usia berapapun sampai yang hadir dalam majelis seperti ini. Karena majelis seperti inilah yang nanti bakal mengantarkan kita semua menuju kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena majelis seperti ini yang bakal mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Guys, Allah Jokowi benar-benar berkosan. Orang saya nggak pakai bersiap. Saya rasa orang. Oh, selamat. Ini guys, insyaallah para lebih dari musyawarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.